Selamat berjumpa kembali para pembelajar yang terhormat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu uji alternatif, uji korelasi yang kita sebut dengan uji korelasi Kendall-Stau, ya, Kendall-Stau. Nah, Kendall-Stau ini pada umumnya menggunakan data ordinal untuk Kendall-Stau B, ya, khusus untuk data ordinal. Keunikan dari uji Kendall-Stau ini boleh datanya bervariasi, sepanjang salah satunya berskala ordinal. Sementara data yang lain dapat berskala nominal maupun rasio. Nah, itu keunikan dan kelebihan dari Kendall-Stau. Jadi ketika ada data dengan variasi skala yang berbeda, maka kita bisa gunakan Kendall-Stau. Seperti itu. Nah, Kendall-Stau ini karena merupakan uji korelasi, tentu dia juga akan mencoba melihat kekuatan dan keeratan hubungan serta signifikansi yang ada. Ya, apakah berhubungan atau tidak. Hal yang lain dari Kendall-Stau juga, ini ada kemiripan dengan uji korelasi Ring-Spearman. Ya, kenapa? Karena baik korelasi Ring-Spearman maupun Kendall-Stau itu tidak mewajibkan data yang berdistribusi normal dan data yang linear. Jadi hal yang berbeda ya dengan uji korelasi Pearson. Kalau uji korelasi Pearson, maka diwajibkan data yang berdistribusi normal. Sekali lagi, untuk uji korelasi Kendall-Stau dan Ring-Spearman itu tidak mewajibkan data yang berdistribusi normal. Adapun uji korelasi Pearson itu mewajibkan data yang berdistribusi normal. Itu beberapa karakteristik unik ya dari Kendall-Stau. Nah, nanti kita akan menjalankan uji ini dengan basis data yang sudah ada sebagai bahan belajar kita. Seperti itu. Nah, sebelum kita jalankan, ada catatan tambahan yang saya ingin berikan bahwa para pakar itu sudah banyak menyatakan jika korelasi dalam sebuah hubungan ya antar variabel di atas 0,51 itu dinyatakan atau dikategorikan kuat. Saya sebutkan beberapa ya, yang oleh para pakar dijadikan rujukan atau acuan. Nilai korelasi sebesar 0,00 sampai 0,25 itu dianggap sangat lemah. Koefisien korelasi 0,26 sampai 0,50 itu dalam kategori cukup. Ini kekuatan hubungannya. Yang ketiga, nilai korelasi sebesar 0,51 sampai 0,75 dikategorikan kuat. Kalau nilai koefisien korelasi sebesar 0,76 sampai 0,99, hubungannya sangat kuat. Jika koefisien korelasi sama dengan 1, itu hubungannya sempurna. Ya, itu catatan-catatan para pakar ya yang dijadikan rujukan oleh para peneliti dan mahasiswa sekalian. Baik, sekarang kita lihat data kita. Ini data kita ya, variabel lokasi dan kepuasan. Lokasi dan kepuasan nasabah. Ini sepertinya datanya lokasi bank ya, dan kepuasan nasabah. Pada kepuasan nasabah ini, datanya menggunakan skala ordinal ya, ada sangat puas sampai sangat tidak puas sampai sangat puas. Sementara lokasi itu datanya ya ini juga sedikit berbeda ya, tapi kita anggap ini ada catatan-catatan yang diberikan. Nah, ini hanya alat belajar ya, sekali lagi bahan belajar untuk kita bisa menjalankan uji Kendall-Stau. Seperti itu. Nah,
Kalau sudah data kita ini dapat kita analisis secara langsung, ya sederhana sekali. Kita masuk pada analyze, correlate, bivariate, ya. Kita pilih yang Kendall-Stau, Kendall-Stau B. Pilih itu, pastikan ini flagnya tercentang. Terus semuanya kita masukkan ke slot sebelah kanan, ke kotak sebelah kanan. Ya, caranya sesederhana itu ya. Selanjutnya sudah bisa kita eksekusi. Oke kan? Nah, nanti akan muncul hasilnya, outputnya seperti ini. Saya tunjukkan. Oke, ini output yang kita hasilkan ya. Kategorinya adalah non-parametrik, ya, statistik non-parametrik. Di sini kita lihat koefisien korelasinya 0,743. Kategorinya sangat kuat. Ya, tadi telah saya sebutkan beberapa kriteria atau klasifikasi yang dijadikan rujukan dari para pakar. Jadi ketika kategorinya 0,51, nilai koefisien korelasinya 0,51 sampai 0,75, hubungannya kuat. Di atas 0,75 atau 0,76 sampai 0,99 dikategorikan sangat kuat. Nah, kita lihat untuk nilai koefisien korelasi kita ini 0,743, berarti kategori kuat ya, seperti itu. Nah, kita ingin melihat apakah ada hubungan erat antara lokasi dan kepuasan nasabah. Nah, cukup kita lihat signifikansinya. Signifikansi ini tercatat 0,013. Ya, 0,013. Artinya ini ya kurang dari 0,05 atau di bawah dari 0,05. Dengan demikian, maka kita nyatakan terdapat hubungan yang erat antara lokasi dengan kepuasan nasabah. Nah, jika kita harus membangun hipotesis, maka seperti biasa hipotesis nol kita nyatakan tidak terdapat hubungan antara lokasi dengan kepuasan nasabah. Sedangkan hipotesis alternatif kita bunyikan terdapat hubungan antar lokasi dengan kepuasan nasabah. Nah, dengan data ini, angka ini dapat kita pastikan bahwa hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif. Yakni terdapat hubungan antara lokasi dengan kepuasan nasabah. Angkanya 0,013, kurang dari 0,05. Seperti itu. Begitu cara kita membaca hasil analisis dari uji korelasi Kendall-Stau. Semoga pembelajaran singkat kali ini memberi manfaat dan memberi tambahan informasi pengetahuan kepada kita sekalian, dan semoga kita dapat berjumpa di video-video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.